Bagaimana teks sudah bisa dibaca? Sudah, Romo. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa dengan menimba inspirasi dari Injil yang akan kita baca dan dengarkan juga pada hari Minggu besok, yakni dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Seperti biasa, tahap pertama Lexio Divina yakni membaca. Teks akan dibacakan 2 kali. Yang pertama akan saya berikan kesempatan kepada para partisipan untuk membacakan teks satu orang satu ayat. Silakan siapa yang akan memulai membacakan mulai dari ayat 13. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Baik, saudara-saudari, kita akan sejenak mengingat kembali teks yang tadi sudah kita baca atau bacakan atau dengarkan. Biarlah sebagian dari firman tadi tinggal di dalam ingatan hati kita. Baik, saudara-saudari, saya akan membacakan kembali teks tersebut. Silakan memerhatikan atau mendengarkannya. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan
Bapakku yang di surga, aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca atau membacakan atau mendengarkan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19 tadi, kini mari kita bersama-sama mencoba memahaminya. Teks tersebut sebenarnya mau mengatakan apa kepada kita atau kepada gereja. Dan nanti setelah kita merenungkan pesan itu dalam tahap kedua meditasi, kita akan menanggapinya dalam bentuk doa. Ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama. Syukur nanti kita akan dibantu untuk menemukan pesan teks ini bagi kita. Yang pertama, kita akan lihat sebentar mengenai lokasi peristiwa. Di bagian awal ayat 13, kita lihat bahwa Yesus mengajukan pertanyaan kepada orang banyak ketika ia tiba di daerah Kaisarea Filipi, tepatnya di Palestina Utara. Kata daerah yang merujuk pada daerah Kaisarea Filipi sebenarnya merujuk pada lokasi, yakni kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Kampung-kampung itulah yang juga disasar oleh Yesus ketika ia datang atau tiba di daerah itu. Dalam Injil kita lihat bahwa Yesus senang belusukan ke kampung-kampung untuk mewartakan kabar baik, untuk mengajar banyak orang, juga untuk menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Kaisarea Filipi adalah sebuah kota terletak di sebelah timur laut lereng Gunung Hermon. Gunung Hermon cukup terkenal dalam Mazmur, khususnya Mazmur 23. Yang dibangun di hilir Sungai Yordan tahun 2-3 sebelum Masehi oleh Herodes Filipus demi menghormati Kaisar Agustus. Jadi kota itu sudah cukup kuno, namun itu dibangun, dikembangkan sedemikian rupa. Itu mengenai lokasi peristiwa ketika Yesus mengajukan
pertanyaan penting kepada orang banyak dan juga kepada ke-12 muridnya. Nah, yang kedua kita akan lihat apa yang menjadi pendapat orang banyak tentang putra manusia sebagaimana ditanyakan oleh Yesus. Kita lihat di ayat 13 dan 14. Jawaban dari orang banyak itu antara lain dikatakan bahwa dia itu Yohanes Pembaptis. Kita bisa bertanya, siapa yang pernah mengatakan bahwa putra manusia itu adalah Yohanes Pembaptis? Ternyata itu adalah pendapat dari Raja Herodes Antipas. Dalam Injil Matius bab sebelumnya, yakni bab 14 di ayat 12, kita bisa melihat di sana bahwa Herodes Antipas yakin bahwa Yesus yang menyebut putra manusia adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh dan diyakini telah bangkit atau hidup kembali dalam sosok Yesus. Itu pendapat dari satu pihak. Pendapat lain mengatakan bahwa dia itu Elia. Pada zaman itu diyakini bahwa Yesus adalah penampakan dari Elia atau Elia baru. Elia sendiri adalah seorang nabi besar. Bisa kita lihat dalam kitab Maliaki bab 4 ayat 5. Pendapat lain lagi bahwa dia itu Yeremia atau salah seorang dari antara para nabi zaman itu. Dan Yeremia sendiri juga adalah seorang nabi yang sangat populer di kalangan orang-orang Yahudi. Sampai ada kesamaan, ada kesamaan antara Nabi Yeremia dan Yesus. Ada dua teks yang merujuk ke hal ini ditulis oleh penginjil Matius di bab 2 ayat 17 dan bab 27 ayat 9. Sekadar contoh saya bacakan di bab 2 ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini yang ditulis oleh Matius dalam Injilnya bab 2 ayat 17. Maka dari berbagai pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa pendapat yang berbeda atau reaksi yang beragam tentang putra manusia menunjukkan bahwa bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi tidak cukup mengenal dan menangkap dampak dari pengajaran Yesus dan karya-karya yang dilakukan. Bahkan meskipun Yesus sudah belusukan ke desa-desa, ke kampung-kampung, dan ke kota-kota, ternyata ia tidak dikenal dengan pasti. Sehingga muncul beragam pendapat. Baik, sekarang kita lihat yang ke
2 atau 3. Pendapat para murid Yesus tentang dirinya. Karena setelah Yesus mendengar aneka jawaban itu, kemudian Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apakah katamu, siapakah aku ini?" Nah, pertanyaan ini segera direspons, dijawab oleh Petrus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jadi mewakili rekan-rekannya, Simon Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan berkata, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kita tidak terlalu asing dengan kata Mesias yang berasal dari bahasa Ibrani. Yang dalam bahasa Yunani Kristos atau dalam bahasa Indonesia Kristus, artinya yang diurapi atau yang diurapi Allah. Nah, kalau kita memerhatikan teks Injil, frasa Putra Allah yang hidup ternyata merupakan kekhasan penginjil Matius. Sebab kalau kita bandingkan dengan teks lain dari Injil Sinoptik, Markus hanya menyebut engkau adalah Mesias, titik. Tidak ada kata Putra Allah yang hidup. Kemudian penginjil Lukas mengatakan Mesias dari Allah. Ini jawaban Simon Petrus versi Injil Lukas. Siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Nah, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup berarti bahwa Yesus ikut serta dalam kehidupan Allah secara unik dan bahwa ia sendiri memiliki kuasa sebagai pemberi kehidupan. Kalau kita baca dalam teks Injil Yohanes bab 10 ayat 10 bagian B, ditunjukkan di sana tentang misi Yesus. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Nah ini ya, Yesus datang untuk memberikan hidup dan supaya mereka memperolehnya dalam kelimpahan. Maka dengan menambahkan Putra Allah yang hidup atau anak Allah yang hidup, Petrus hendak menegaskan bahwa Mesias sejatinya bukan seorang panglima perang, sebab ia bukan Mesias dalam arti politis. Ini yang perlu kita perhatikan. Orang-orang Yahudi merindukan datangnya seorang Mesias dalam arti politis, pembebas atau sebagai panglima perang yang membebaskan mereka dari penderitaan. Nah, atas jawaban Petrus, Yesus mengucapkan selamat kepadanya. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon anak Yunus,
sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Maksudnya apa? Maksud Yesus ialah bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Simon Petrus itu sebenarnya bukan hasil karya pemikiran manusia, dalam hal ini Simon Petrus, tetapi merupakan karya atau pewahyuan dari Allah Bapa yang di surga. Maka bisa dikatakan bahwa pengenalan akan Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup, itu merupakan suatu anugerah. Benar-benar anugerah yang diberikan oleh Allah Bapa. Sebab tidak seorang pun dapat mengenal anak selain Bapa dan mengenal Bapa selain anak. Bisa dibaca dalam Injil Matius di bab sebelumnya. Baik, berikutnya kita akan lihat tentang pendapat Yesus sendiri tentang Simon Petrus yang mewakili rekan-rekannya memberikan jawaban yang luar biasa. Yesus berkata, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Di ayat 8. Nah, nama Petrus dalam bahasa Yunani Petros dan atau Petra yang artinya cadas atau batu keras atau batu karang. Biasa diterjemahkan dengan batu karang. Dalam artian ini, maka bisa dikatakan Yesus berkata, engkau adalah Kefa atau Petra. Dan di atas Kefa atau Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Itu pendapat Yesus tentang Simon Petrus. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang Yesus lakukan atas Petrus pasca pengakuannya akan Yesus Putra Allah itu. Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat itu sebenarnya punya arti makna tunggal, bukan jamak. Dalam teks bahasa Inggris lebih jelas bahwa jemaat yang dimaksudkan adalah kata tunggal. Maksudnya adalah komunitas atau persekutuan umat beriman, yakni murid-murid Yesus. Nah, kata jemaat ternyata hanya muncul 2 kali dalam Injil Matius, yakni di bab 16 ayat 18 ini dan di bab 18 ayat 17. Kita juga akan lihat bahwa Yesus yang oleh Petrus dalam suratnya yang pertama bab 2 ayat 4 disebut batu yang hidup itu menjanjikan kepada gereja yang didirikannya atas Petrus itu kemenangan atas kekuasaan Allah maut. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Nah, ini juga ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 552. Singkat kata, biarpun gereja diserang, ia tetap tidak akan dapat dikalahkan. Tetap akan bertahan, bahkan bertahan dalam keutuhan sebagai gereja yang satu. Karena tetap dibangun di atas batu karang Petrus.
Yesus mempercayakan kepada Petrus wewenang yang khusus dengan memberikan kunci kerajaan surga. Maksudnya, Petrus saat itu menerima kuasa sebagai penjaga pintu surga. Sehingga ia juga berkuasa untuk memutuskan siapa yang boleh masuk di dalamnya. Tetapi para saudara-saudari, Petrus adalah pemegang kunci kerajaan surga di dunia, di bumi ini, yang fungsi utamanya adalah mengikat dan melepaskan. Bisa berarti juga melarang atau mengizinkan. Juga bisa berarti mengajar orang masuk ke dalam jalan yang benar dan bersama-sama berjalan melewati jalan itu. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya para pemimpin agama Yahudi gagal melakukannya. Mereka hanya tahu mengikat banyak orang dengan beban-beban yang berat, namun mereka tidak mau menyentuhnya. Apalagi melepaskan beban-beban itu. Ya, lewat beban-beban dengan banyaknya hukum yang mereka buat dan dibebankan kepada umat atau rakyat kecil. Dalam teks Matius 23 ayat 2 sampai dengan 4 dengan jelas itu ditunjukkan apa yang tidak mampu dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi. Mari kita lihat lebih lanjut mengenai kunci yang diberikan Yesus kepada Simon Petrus. Ya, kunci kerajaan surga. Saya kutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 553 bahwa kuasa kunci berarti wewenang untuk memimpin rumah Allah yang disebut gereja. Yesus, gembala yang baik, menegaskan tugas ini sesudah kebangkitannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Seruan ini disampaikan oleh Yesus kepada Petrus setelah kebangkitannya. Dalam konteks ini kita bisa mengerti mengapa Paus sebagai penerus tahta Santo Petrus itu menjadi pemimpin gereja universal. Karena memang sudah dilakukan, diterima oleh Petrus sejak semula, wewenang untuk memimpin rumah Allah, yakni gereja itu, ya, yang disimbolkan dengan pemberian kunci itu, yang punya banyak makna. Wewenang untuk mengikat dan melepaskan, menyatakan wewenang di dalam gereja untuk membebaskan dari dosa. Ini kalau mungkin ada pertanyaan, apa maksudnya mengikat dan melepaskan? Ya, dijelaskan oleh gereja dalam ajarannya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 553. Jadi mengikat dan melepaskan itu punya makna yakni wewenang untuk membebaskan dari dosa. Itulah sebabnya kuasa untuk mengampuni dosa atau membebaskan dosa itu diberikan kepada paus, para uskup, kardinal, dan para imam sebagai para penerima sakramen tabisan. Mendapat kuasa atau wewenang untuk membebaskan dari dosa, mengambil keputusan menyangkut ajaran iman, dan memberikan keputusan-keputusan disipliner yang mesti ditaati atau diikuti.
Kristus mempercayakan otoritas ini kepada gereja melalui pelayanan para rasul dan terutama melalui Petrus, kepada siapa ia secara khusus menyerahkan kunci-kunci kerajaan surga. Baik, yang terakhir saya akan menyampaikan satu atau dua hal. Pertama, atas dasar pengenalan yang benar, Yesus berani, ya, tidak ragu-ragu, mendirikan jemaatnya atau gerejanya di atas batu karang ini. Petrus. Atau Petros atau Petra. Inilah satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, berada dalam gereja Katolik. Jadi gereja Kristus, satu-satunya gereja Kristus, gereja yang didirikan Kristus dan diakui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, itu berada dalam gereja Katolik. Yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Walaupun di luar persekutuan itu pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Itu yang diserukan oleh para Bapa Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang gereja atau Lumen Gentium di artikel nomor 8. Yang kedua, terakhir. Sebagai murid-murid Yesus, kita pun perlu mengenal Yesus dengan benar. Karena kita pun harus bersaksi tentang Dia seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini perintah dari Yesus, bahwa kamu juga harus bersaksi. Perintah yang mesti dilakukan atau ditaati. Maka saya ingat dengan bacaan singkat dalam ibadat sore hari ini, diambil dari 1 Yohanes bab 2 ayat 3. Tandanya bahwa kita mengenal Kristus, yaitu apabila kita menaati perintah-perintahnya. Dan salah satu perintah itu ialah, tetapi kamu juga harus bersaksi. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa saya sampaikan untuk tahap pertama kita memahami teks Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Silakan di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berkomentar atau men-sharingkan pengalaman dalam gereja, bagaimana kita ini dipimpin oleh seorang Petrus dan para penggantinya hingga hari ini. Selamat malam Romo Ari, selamat malam Romo Jaya. Saya hanya ingin menanyakan, mengapa Yesus hanya memilih Petrus saja? Apa karena yang paling dipercaya atau mungkin hal-hal yang lain? Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Yesus tidak menunjuk Petrus untuk menjawab pertanyaan dia. Tetapi pertanyaan Yesus ditujukan kepada ke-12 muridnya dengan berkata, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Petrus
yang dikenal sebagai yang pertama di antara kolegialitas para rasul, dia menjawab pertanyaan itu. Seolah-olah ia itu mewakili rekan-rekannya dengan mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jadi bukan Yesus bertanya kepada Petrus dan mengapa tidak kepada yang lain, tetapi pertanyaan itu ditujukan secara kolektif kepada ke-12 rasul atau ke-12 murid Yesus. Tetapi Petrus sebagai yang pertama di antara para rasul, dia menjawab pertanyaan itu. Dan di banyak kesempatan Petrus selalu menjadi juru bicara para murid yang 12 itu. Iya, terima kasih Romo. Yuk. Jadi Petrus yang jawabnya paling benar ya Romo. Ya, karena ini dikatakan oleh Yesus bukan karena manusia. Iya. Bukan karena Petrus itu jenius. Ya, atau pintar, enggak. Tetapi karena dia mendapat pewahyuan dari Allah, Bapa yang ada di surga. Jadi dengan kata lain, Petrus itu dipakai oleh Allah Bapa untuk menyatakan secara benar, secara pasti siapa Yesus sebagai Putra Allah itu. Terima kasih Romo. Yuk. Silakan yang lain, mungkin kalau ada lagi. Selamat malam Romo. Ya, silakan Pak. Izin tanya nih. Tadi dikatakan waktu Simon Petrus menjawab, itu dikatakan bukan kamu, tetapi Roh Kudus yang mengatakannya kepada kamu. Yang ingin saya garis bawahi di sini Romo Ari, apakah kalau kita juga menyatakan sesuatu tentang kealahan atau tentang hal-hal yang baik dan benar itu datangnya dari Roh Kudus atau dari Allah begitu. Maksud saya, apakah ini juga menyangkut hal-hal baik dan benar dari manusia itu hanya dapat terjadi karena campur tangan atau dalam bimbingan Roh Kudus. Terima kasih, Romo. Bapak saya bisa menjelaskan, saya tidak menangkap dengan jelas karena terputus-putus suaranya. Mungkin bisa diulangi, Pak. Ya, tadi waktu ditanya oleh Yesus, itu kan Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias gitu kan. Kemudian dijawab lagi oleh Yesus, bukan kamu yang menjawab, tapi Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus yang mengatakannya kepada kamu. Nah, terus dalam arti panjang gitu, misalnya yang sekarang-sekarang itu atau sebelumnya juga, apakah perbuatan baik, perkataan baik, dan juga iman itu yang baik dan benar itu datangnya dari Roh Kudus gitu loh. Pernyataan itu. Apakah bisa ditangkap, Romo? Bisa saja jawaban itu memang merupakan pewahyuan dari Allah Bapa, tetapi memang secara implisit bisa dikatakan bahwa itu juga adalah karya Roh Kudus. Itulah sebabnya Santo Agustinus mengatakan bahwa di dalam Yesus ada Bapa dan Roh Kudus. Di dalam Bapa ada Yesus dan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ada Yesus dan Bapa. Karena ketiganya itu tiga pribadi yang tidak terpisahkan. Maka kalau Yesus yang bertanya kepada ke-12 muridnya dan kemudian Simon Petrus menjawab, itu merupakan dari jawaban penjelasan Yesus itu merupakan datangnya dari Bapa yang ada di surga, yaitu tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu bekerja juga dalam diri Simon Petrus sehingga ia mau menjawab
atau mau membuka hati untuk memberikan jawaban seperti itu yang sebenarnya bukan hasil pemikiran dia atau refleksi dia, tetapi sungguh-sungguh itu adalah karya roh atau karya Bapa lewat pencerahan Roh Kudus di dalam dia. Saya melihatnya dalam konteks Allah Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, seperti yang tadi saya sebut dijelaskan oleh Santo Agustinus. Bahwa dalam satu pribadi tak bisa dipisahkan dengan dua pribadi lain. Begitu ya. Kalau belum jelas bisa diperdalam meditasinya supaya suatu saat Roh Kudus memberikan pencerahan lebih jelas Makasih, Romo. dari ayat itu. Silakan, mungkin ada lagi yang lain. Pak Joko, silakan kalau mau sharing. Iya, saya pengen tanya, Romo, pemilihan Santo Petrus menjadi pimpinan Gereja Katolik itu dasarnya apa ya, Romo? Apakah mengacu pada perkataan Yesus bahwa engkau adalah batu karang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu apa karena apa ya, Romo? Bisa dengar, Romo? Halo? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan mengenai salah satu sifat dari gereja Kristus, gereja yang didirikan oleh Kristus ya, apostolik. Karena gereja Kristus itu punya 4 sifat ya. 1 kudus, katolik dan apostolik ya. Gereja itu bersifat apostolik, artinya gereja itu didirikan di atas dasar para rasul, terutama di atas dasar batu karang Petrus sebagai dalam istilah bahasa Latin primus inter pares, artinya sebagai yang pertama di antara yang lain, yang 12 orang itu jumlahnya. Maka pemimpin gereja setelah Petrus itu secara suksesif diteruskan oleh yang disebut Paus, pemimpin gereja universal, dan Petrus adalah Paus yang pertama. Kalau kita lihat tentang hierarki gereja dari sejak Petrus sampai sekarang Paus Leo ke-14 sebagai Paus yang ke-267. Petrus adalah yang pertama. Begitu Pak Joko yang bisa saya katakan. Enggak, kenapa? Saya hanya berpikiran mungkin salah ya saya. Kan sebetulnya kalau dari Injil yang saya ketahui itu Yohanes kan sebagai anak yang dekat dengan Yesus. Kenapa ya kok justru para rasul itu memilih Santo Petrus sebagai pemimpin mereka? Apakah ini hanya sebagai aklamasi atau memang dasarnya adalah betul-betul bahwa perkataan Yesus tadi, Romo, bahwa di atas batu karang ini akan didirikan jemaatku, gerejaku. Kenapa ya, Romo? Mohon maaf, ini mungkin pemikiran yang tidak benar juga. Mohon pendapat Romo. Suaranya terputus-putus, saya tidak bisa menangkap dengan jelas. Oh, iya. Ya. Atau Romo Jaya mungkin bisa menjelaskan. Dari saya suaranya kecil dan terputus-putus. Mungkin bisa diulangi lagi Pak Joko. Enggak, gini Romo. Saya melihat bahwa
murid yang dikasih Yesus itu adalah kan Yohanes. Kenapa kok Santo Petrus yang dipilih sebagai pemimpin gereja awal perdana, bukan Santo Yohanes? Apakah dasar pemilihan itu hanya berdasarkan Yesus, kata-kata Yesus bahwa yang dikatakan bahwa kamu Petrus di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Gimana Romo? Itu hanya pemikiran, mungkin saya salah. Tapi mohon penjelasan mungkin. Bisa didengar Mari? Ya kalau dari Saya pemahaman, tidak menangkap dengan jelas, maka saya khawatir penjelasan saya malah tambah nggak jelas. ya intinya kenapa kok bukan Yohanes? Padahal Yohanes adalah murid terkasih. Kok malah Petrus? Nah itu datanya sebetulnya kalau lihat dalam perjanjian baru yang tadi diceritakan Romo Ari sudah cukup mendasar. Ya disitulah letak awal mulanya. Yesus kan punya para murid, lalu lingkaran dekatnya itu kan kita tahu ada singkatannya PYAYO itu Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya. Ini yang selalu dibawa kemana-mana. Jadi dalam masa-masa tertentu ketika Yesus mewahyukan dirinya, mereka bertiga dibawa. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, mereka dibawa. Jadi 3 orang ini adalah tokoh penting di situ. Nah, dari 3 orang ini, kalau kita lihat interaksi dengan Yesus dan Yesus sendiri berinteraksi dengan mereka, soal kepemimpinan itu kok condong kepada Petrus. Jadi pertama, ini tadi sudah dijelaskan Romari tadi. Lalu yang kedua, Petrus pernah menyangkal, lalu sesudah Yesus bangkit, ketika menampakkan diri, kan ditanyai, Petrus, engkau masih mencintai aku? Nah, sementara murid yang lain kan tidak. Nah, di situ kan kelihatan tuh, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu dia juga mendapatkan mandat, akan aku serahkan kepadamu kunci kerajaan surga. Nah, soal melepaskan dan mengunci dosa-dosa itu. Jadi dari kata-kata yang diberikan kepada Petrus, sepertinya mengarah ke kepemimpinan Petrus. Karena Yesus tidak demikian kepada yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, data yang lain yang perlu kita lihat juga adalah kenapa kok bukan Yohanes yang dicintai Yesus. Misalnya ketika kita melihat peristiwa ketika mereka berdua ini diberi berita oleh Maria Magdalena. Itu Yesus bangkit, kuburnya kosong. Nah, mereka berdua lari nih, Yohanes dan Petrus. Yohanes sampai lebih dulu. Tetapi walaupun sampai lebih dulu, dia tidak mau masuk, tapi menunggu Petrus. Membiarkan Petrus masuk duluan. Nah, gestur ini menunjukkan bahwa sepertinya Yohanes kepingin menghormati Petrus sebagai pemimpin, dia harus tahu seluruhnya. Dialah yang mesti lebih dahulu memahami situasi yang ada. Ketika kubur kosong, lalu Yesus tidak ada di situ. Baru kemudian Yohanes memberikan penjelasan, karena mungkin dia lebih paham bahwa oh ini loh yang dikatakan oleh Yesus dulu. Jadi dari situ kelihatan bahwa Yohanes sangat menghormati Petrus. Nah kemudian kalau kita terus melihat misalnya kisah para rasul, kepemimpinan Petrus sangat dominan di sana. Jadi para murid ketika berkumpul, mereka juga merujuknya ya Petrus. Lalu kelihatan sekali di situ bahwa dia memang menjadi pimpinan komunitas itu. Jadi nanti bisa dilihat di kisah para rasul itu. Bagaimana mereka rapat-rapatnya, pertemuannya, lalu yang mengambil keputusan ketika rapat itu dirujuk kepada siapa. Nah itu kan kelihatan sekali. Dalam komunitas itu, oh ternyata Petrus ini yang dihormati sebagai pemimpin. Nah itu sudah menjadi data bahwa berarti Yesus sejak awal memang menempatkan Petrus untuk
mengepalai mereka itu, sehingga mereka akhirnya mengikuti apa yang ditunjuk oleh Yesus itu. Sehingga ketika Yesus sudah naik ke surga, para rasul bergerak sendiri. Dalam kisah para rasul kita tahu, ya mereka semua merujuknya ke Petrus sebagai pimpinan. Itu, Pak. Oke, Romo Jaya, Romo Ari, terima kasih sekali penjelasannya. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, saya ya. Silakan, Pak. Yesus membuat pernyataan-pernyataan tentang Petrus dalam bab ini sebelum ia menyangkalnya. Ya, tetapi ya di bab lain kan setelah itu di pengadilan itu dia di luar menyangkalnya 3 kali ya. Tapi ia tidak menyadarinya bahwa pengharapan apa yang diberikan hal itu kepada kita tentang transformasi itu. Bagaimana, Romo Ari? Ya, Petrus memang sangat terkenal dalam hal penyangkalannya. Mungkin kalau dilihat sebagai dari sudut dosa enggak dosa, mungkin itu dosa terbesar Petrus. Bahwa ia mengkhianati atau menyangkal Yesus sebagai sang guru. Menarik bahwa Petrus itu dirayakan hari rayanya itu bersama dengan Paulus. Hari Minggu besok itu 29 Juni. Dan Paulus sendiri juga seorang pendosa besar. Pembunuh orang-orang Kristen. Tapi mengapa seorang seperti Paulus direkrut, dipanggil, dipilih untuk menjadi rasul bangsa-bangsa? Mengalami kasih. Ya, pendosa besar pun ternyata bisa menjadi orang besar, menjadi orang kudus. Petrus juga 3 kali menyangkal Yesus. Dari segi dosa, mungkin dosa paling besar Petrus yaitu menyangkal dia. Tapi seorang seperti dia, justru dialah yang didoakan oleh Yesus. Ya, dalam Injil kita lihat itu. Supaya jangan sampai imannya gugur. Supaya ia tetap bertahan dalam iman, dan setelah dia bertahan dalam iman, bisa meneguhkan iman saudara-saudara umat beriman yang lain. Itu yang dikehendaki oleh Yesus. Dan itu sangat tampak dalam kepemimpinan Petrus. Baik dalam surat yang pertama maupun surat yang kedua, surat-surat pastoral Petrus itu sangat jelas bagaimana dia itu meneguhkan baik para penatua di zaman itu, para penatua di gereja purba, maupun juga umat beriman yang lain. Supaya mereka teguh dalam iman. Ya, termasuk kalau mereka umat beriman itu digoda oleh iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kata Petrus dalam suratnya itu, ya. Nah, ini mengapa Petrus bisa seperti itu? Ya karena dia sendiri sudah mengalami transformasi seperti Bang Pak Yudi katakan itu, ya. Sudah mengalami suatu pertobatan yang total, ya. Yang dari menyangkal menjadi seorang pembela Yesus yang luar biasa. Maka dia menggelorakan supaya teguh dalam iman kepada jemaat beriman. Nah, itu sangat kelihatan dalam surat-surat pastoral yang ditulis oleh Rasul Petrus. Terima kasih. Begitu Pak Yudi. Itu seperti nubuat enggak? Menyatakan sebelum terjadi. Yesus menyatakannya kan sebelum terjadi kan. Waktu di Filipi itu kan belum terjadi penyangkalan. Itu semacam nubuat enggak dari Yesus gitu. Kan Petrus itu menyangkalnya setelah di pengadilan, di mana ya kan, ketemu orang perempuan, dibilang, oh aku bukan ini, gitu. Bukan muridnya, aku nggak mengenal dia, gitu kan. Tapi kan Injilnya setelah ini, setelah bab ini. Saya tidak menangkap dengan jelas, saya tidak bisa menjelaskan. Jadi maksudnya apakah, ya. Ya, silakan. Di dalam ini kan Matius berapa 16 ya? Iya.
Ya kalau penyangkalan itu akan ada di Matius berapa 18 atau 19 gitu. Tentang Yesus di pengadilan agama. Ditangkap. Nah itu kan. Kok dia bisa menyatakan ini Petrus akan kudirikan ini. Kunci surga akan berikan kunci surga ini kepadamu ya. Gitu loh. Itu maksudnya. Nubuat Apakah Yesus ini kan terjadi setelah dia diberi kunci itu. Jadi Di ini bab-bab babnya Injil kan berikutnya. Iya, bab berikutnya baru tahu kan. Dia kan belum tahu kalau bakal menyangka. Apa Yesus memang karena Allah dia bakal tahu dia menyangkal gitu. Maka dia menubuatkan itu. Bagaimana? Apakah nubuat? Karena memang terjadi akhirnya gitu. Kalau saya melihatnya, ya, sekalipun Petrus itu dipercaya untuk atau diberi kuasa dengan simbol kunci kerajaan surga, ya, tidak berarti bahwa dia menjadi sosok seorang yang sempurna. Dia tetap sebagai pribadi yang lemah yang ternyata post factum setelah peristiwa pemberian kuasa itu dia masih bisa jatuh dalam kelemahannya, ya, menyangkal. Itu salah satu kelemahan Petrus. Bahkan mungkin juga kelemahan mendasar. Tetapi dalam kelemahan itu Yesus tidak membatalkan, tidak menarik kembali. Ya, dia tetap mendampingi Petrus sebagai seorang yang mengalami proses yang tadi disebut proses transformasi, perubahan sikap hidup yang terus-menerus, bahkan sampai setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, kemudian menampakkan diri atau akan naik ke surga, Petrus ini ditanya lagi, apakah engkau, seperti yang tadi Romo Jaya katakan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Gembalakan domba. Ya, jadi mandat itu ditegaskan oleh Yesus bahwa ternyata Petrus yang dulu pernah menyangkal itu telah menjadi pribadi yang matang, yakni pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Engkau tahu bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Ini kan penegasan dari Petrus. Nah, justru karena Petrus itu sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka Yesus memberikan mandat lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini yang dipegang oleh Petrus sampai kematiannya dan kemudian dilanjutkan oleh para suksesor, para pengganti sampai sekarang Paus Leo ke-14 itu. Dalam surat Petrus itu sangat jelas bagaimana ia memberikan nasihat kepada para penatua supaya mereka menjadi gembala yang tulus, ya. Di 1 Petrus bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, saya bacakan bagian awal saja. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, dan seterusnya. Nah, ini nasihat Petrus supaya melakukan tugas penggembalaan itu dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang sudah ia lakukan. Jadi dalam kelemahan, Yesus tidak mencabut, tidak membatalkan apa yang sudah diberikan, tetapi Petrus tetap diberikan kesempatan untuk mengalami proses pemurnian diri
sampai ia betul-betul menjadi pribadi yang matang dan siap untuk menggembalakan kawanan domba yang Yesus percayakan kepadanya, dan setelah itu Yesus naik ke surga. Oke, terima kasih Romo. Yuk.